Shalom, selamat malam sahabat GPIB dimanapun kita berada. Berjumpa lagi dalam program Night Call GPIB bersama saya Vikaris Martina Yuliana Siwalete yang saat ini sedang menjalani masa vikariat tahun kedua di tengah-tengah jemaat GPIB Shalom Depok. Sahabat GPIB, ketika malam menjadi bagian dalam kehidupan kita dan di sepanjang hari ini kita telah menjalani segala aktivitas, tugas tanggung jawab pekerjaan kita. Mari saat ini tiba saatnya kita mengambil ruang dalam hati kita untuk merenungkan dan menghayati akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita memohon bimbingan Roh Kudus untuk menuntun kita mengerti, memahami akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Sang Sumber kehidupan, ketika Tuhan izinkan kami dalam sepanjang hari ini menjalani tugas tanggung jawab kami, pekerjaan kami, dan saat ini kami mengarahkan hati dan pikiran kami untuk bersama-sama masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Kami akan merenungkan, menghayati akan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Maka kiranya dengan kerendahan hati kami memohon kuasa Roh Kudus dan tuntunan hikmat agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami umat-Mu. Bersabdalah bagi kami semua ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami peralaskan doa ini. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 54 sampai 59 yang menyatakan bagi kita, jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, Dia adalah kami. Padahal kamu tidak mengenal Dia, tetapi aku mengenal Dia. Jika aku berkata, aku tidak mengenal Dia, aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham Bapakku bersukacita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita." Lalu kata para pemuka Yahudi itu kepadanya, "Umurmu belum 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham?" Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham ada, aku telah ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB, tak kenal maka tak sayang. Inilah sebuah peribahasa atau ungkapan kalimat pembuka ketika seseorang berjumpa, ketika seseorang bertemu dengan orang lain baru pertama kali mereka berjumpa. Sehingga inilah awal mula kita bisa mengenal lebih dalam. Kita tahu dan kemudian kita dapat menjalin hubungan seterusnya. Tetapi berbeda halnya dengan perikop bacaan kita saat ini, yang menunjukkan bagaimana adanya perdebatan antara pemuka Yahudi dengan Yesus. Perdebatan ini dititik beratkan karena pemuka Yahudi mereka tidak mengenal siapa Yesus. Mereka belum memahami secara utuh akan hakikat ilahi, akan otoritas Yesus. Pemuka Yahudi ini mempertanyakan siapa Yesus, bahkan menolak perkataannya. Sedangkan Yesus, ia menegaskan bahwa ia berasal dari Bapa. Ia mengenal Bapa dan ia memberikan kehidupan yang kekal. Ia memiliki keberadaan itu sebelum Abraham ada. Sahabat GPIB, mengapa perdebatan ini terjadi? Orang Yahudi membandingkan Yesus dengan Abraham karena status mereka sebagai keturunan dari Abraham. Mereka membanggakan Abraham sebagai bapa leluhur
dan membanggakan akan status identitas keagamaannya serta hak kesulungan yang mereka peroleh di hadapan Allah, sehingga terjadilah perdebatan ini. Bahkan dalam ayat 58, Yesus menegaskan kepada mereka, mengatakan bahwa sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Ucapan ini mempunyai pengertian ilahi karena ungkapan aku adalah digunakan dalam perjanjian lama sebagai gambaran Allah ketika menyatakan dirinya kepada Musa. Yesus di sini hendak menyatakan keberadaannya yang mendahului Abraham dan identitas ilahinya. Maka dengan demikian Yesus bukan sekedar mengatakan bahwa ia sudah ada sebelum Abraham, namun ia sedang menyatakan kehadirannya, menyatakan keberadaannya yang melampaui segala waktu dan zaman. Tapi sahabat GPIB, sampai akhir bacaan kita di dalam ayat 59, pemuka-pemuka Yahudi ini mereka tetap menolak. Bahkan ketika Yesus menegaskan kebenaran tentang dirinya, respon mereka, jawaban mereka bukanlah percaya, melainkan sebuah penolakan. Bahkan terjadi sampai pada kekerasan, yaitu dengan mengambil batu untuk melempari Yesus. Sehingga sahabat GPIB dimanapun kita berada, dalam terang firman Tuhan kita saat ini mengajarkan kepada kita. Jika saya bertanya kepada sahabat GPIB, apakah sahabat GPIB percaya kepada Yesus? Apakah mengenal Yesus? Jawabannya adalah iya. Ya, saya percaya, iya saya mengenal siapa Yesus. Atau ya, saya adalah orang Kristen. Saya rajin beribadah, saya aktif mengikuti segala pelayanan. Tetapi pertanyaannya sekarang ialah, apakah kehidupan kita telah mencerminkan bahwa kita sungguh-sungguh mengenal Yesus? Pertanyaan ini penting untuk kita renungkan, untuk kita refleksikan dalam kehidupan kita. Sebab mengenal Yesus tidak berhenti pada sebatas pengetahuan, wawasan tentang siapa Dia, apa yang sudah Dia lakukan, atau seberapa sering kita mendengar firman Tuhan. Pengenalan yang sejati kepada Yesus Kristus seharusnya membawa kita lebih dari itu, melampaui hal itu, membawa kita pada perubahan dalam cara kita berpikir, dalam cara kita berbicara, dan kita bersikap. Orang yang sungguh-sungguh mengenal Yesus akan menjadikan firman Tuhan itu sebagai pedoman dalam kehidupan berimannya, dalam kehidupan sehari-hari. Tindak perilaku, sikap menunjukkan, memperlihatkan orang yang benar-benar sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus. Jangan sampai kita hanya dikenal sebagai orang yang tahu tentang Yesus, tapi justru dalam kehidupan kita tidak menunjukkan nilai-nilai yang Yesus ajarkan. Maka ketika kita telah mengenal Yesus sebagai wujud nyata, bukti nyata kita sayang kepadanya, mari kita wujudkan itu dalam hal-hal, dalam aksi nyata kita, tindak perilaku yang kita lakukan. Mengenal Yesus bukan hanya tentang seberapa banyak kita tahu tentang Dia, melainkan seberapa nyatalah kehidupan kita menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh hidup di dalamnya. Kiranya Roh Kuduslah yang akan menuntun kita untuk mengenal akan siapa Yesus dalam kehidupan kita, bahkan kita wujudkan, kita cerminkan dalam tindak perilaku kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Melalui kebenaran firman Tuhan saat ini, kami diajar dan dimampukan untuk senantiasa hidup dalam pengenalan akan Yesus. Dan bahkan ketika kami mengetahui, lebih dari itu kami mengenal, sehingga kehidupan kami dapat memancarkan, dapat menunjukkan dan memperlihatkan siapa kami sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam tutur kata kami, dalam tindak perilaku kami, biarlah itu menjadi kesaksian hidup yang nyata bahwa hidup kami berubah akan pengenalan kepada Engkau.
Ya Tuhan Allah kami, di dalam doa ini kami juga menyerahkan kehidupan sahabat GPIB dimanapun mereka berada. Jemaat Tuhan, kiranya cinta kasih Tuhan dan setiap karya-karya kebaikan Tuhan boleh senantiasa nyata, melingkupi, memperlengkapi kehidupan sahabat GPIB. Dan ketika malam menjadi bagian dalam kehidupan kami akan dihantar dalam istirahat kami. Kiranya Engkau tetap senantiasa setia untuk menyertai dalam tidur lelap kami. Dan di esok hari kami bangun dengan keadaan yang sehat. Kami dapat merasakan cinta kasih Tuhan melalui hari yang baru dan perkenaan nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang melampaui segala akal manusia akan senantiasa memenuhi dan memelihara kehidupan kita dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati sahabat GPIB.